Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zahrotul Firdausi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem peredaran darah. Peredaran darah biasa disebut dengan sistem kardiovaskular. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia adalah jaringan kompleks pembuluh darah, jantung, dan organ-organ terkait yang bekerja sama untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Adapun fungsi peredaran darah: 1. Mengedarkan oksigen dan nutrisi. 2. Menjaga suhu tubuh. 3. Mengatur tekanan darah. 4. Membantu proses penyembuhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang komponen sistem peredaran darah. Komponen sistem peredaran darah dibagi menjadi 3. 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, dan 3. Darah. Yang pertama, kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah organ utama sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Fungsi utama jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki anatomi. Anatomi jantung dibagi menjadi 3. 1. Dinding jantung, 2. Ruang jantung, dan 3. Katup jantung. Dinding jantung adalah bagian yang tersusun dari otot jantung yang akan berkontraksi dan rileks ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding jantung sendiri memiliki 3 lapisan. 1. Endokardium lapisan dalam, 2. Miokardium lapisan tengah berotot, 3. Epikardium lapisan luar atau lapisan pelindung. Adapun ruang jantung. Ruang jantung dibagi menjadi 4. 1. Serambi kanan, 2. Serambi kiri, 3. Bilik kanan, 4. Bilik kiri. Pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava, lalu memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah, kayak oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menampung darah kayak oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. 4. Bilik kiri. Bilik kiri berfungsi mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung dibagi menjadi 4. 1. Katup mitral. Katup mitral terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. 2. Katup trikuspid. Katup trikuspid terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. 3. Katup pulmonal. Katup pulmonal ada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. 4. Katup aorta. Katup aorta terletak di antara bilik kiri dan aorta. Katup ini terbuka agar darah mengalir, meninggalkan jantung dari bilik kiri melalui aorta. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ yang bekerja sama dengan jantung untuk membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lainnya ke sel-sel tubuh, serta mengangkat limbah metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis. 1. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri merupakan pembuluh yang berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. 2. Pembuluh vena. Pembuluh vena merupakan pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. 3. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berfungsi untuk membantu pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida di antara darah dan jaringan. Perbedaan jenis-jenis pembuluh darah. 1. Arteri memiliki dinding yang paling tebal, terletak di bagian dalam yang terbentuk tabung yang berukuran berbeda-beda. 2. Vena memiliki dinding yang paling tipis, terletak di dekat permukaan kulit, yang memiliki tekanan darah yang sangat lemah, sehingga ketika terdapat luka pada pembuluh vena, darah akan menetes.
3. Kapiler, memiliki tekstur yang tidak terlalu berotot dan tidak terlalu elastis, memiliki ukuran kecil dan memiliki diameter 5 hingga 10 mikrometer. Selanjutnya ada darah. Darah adalah suatu cairan kental dan berwarna merah. Fungsi utama darah adalah untuk mengangkut darah yang karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Darah memiliki 4 komponen. 1. Sel darah merah. Sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. 2. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. 3. Keping darah atau trombosit. Memiliki peran penting untuk proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. 4. Plasma darah adalah cairan kuning pucat yang berfungsi mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah manusia, ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar. Selanjutnya, untuk alur peredaran darah kecil, dimulai dari saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru, kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di dalam darah. Dan darah kaya oksigen ini akan keluar dan kembali ke serambi kiri jantung. Untuk alur sistem peredaran darah besar, dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai kembali lagi ke serambi kanan jantung.